105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ketemu lagi nih. Oke ya. Dengan sahabat Sirada Tiazara dalam program Special Talk Show di edisi Rabu 28 Februari 2020. Senang sekali nih keluarga Sip, di siang hari ini kita bahas peluang bisnis dari sampah. Bersama dengan Starlight Holding Company, kita akan bedah green economy masa kini. Berawal dari sampah, ternyata ada peluang bisnis di sana. Bersama dengan Mas Ahmad Arwin Imamur Razi. Pesahabatnya Mas Arwin ini jauh-jauh datang ya dari luar Sumatera Barat, cukup jauh banget, tapi beliau hadir di sini bersama dengan kita. Baik, manfaatkan waktu ini keluarga Sip untuk bertanya semaksimal mungkin di line interaktif kita di 081222010159 ya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita keluarga Sip. Sudah ada Mas Ahmad Arwin Imamur Razi di hadapan kita di studio hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arwin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Mutia. Iya, selamat siang. Mas Arwin, gimana perjalanannya Mas? Baru nyampe di Padang ya kapan? Udah sepekan yang lalu. Udah sepekan ya. Udah cukup lama juga. Ya, tapi kabarnya mau balik lagi. Udah mau balik lagi besok. Tapi bakal sering ke Padang ini Insya Allah. Oke ya. Baik, ini Mas Arwin, kita bahas materi yang menarik sekali, peluang bisnis dari sampah gitu ya. Minggu lalu kita juga sempat menyinggung dengan Mas Roni terkait dengan green economy itu urgensinya seperti apa sih gitu ya. Dan ini terakhir kita juga sempat menyinggung terkait dengan sampah. Yang paling di note atau di concern banget itu terkait dengan TPA gitu, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Lubuk, masih di area dekat-dekat sini gitu ya. Dan saya juga udah pernah ke sana. Tumpukan sampahnya makin hari itu makin menggunung gitu ya, bahkan udah nggak bisa kelihatan lagi tuh gitu ya, karena udah penuh banget, udah bisa bikin bukit sih satu gitu saking udah tingginya. Kebayang makin hari itu pasti akan ada volume penambahan itu sudah semakin signifikan gitu Mas Roni. Mas Arwin. Jadi menurut Mas Arwin ini beranjak dari TPA ini gitu ya, kita lihat peluang bisnis seperti apa ini yang akan kita bahas dari sampah ini, Mas Arwin? Baik Kak ya. Jadi ini mungkin jadi menyambung apa yang sudah disampaikan Mas Roni yang lalu. Jadi sebenarnya ide dari Starlight itu adalah bagaimana kita mengurangi beban dari TPA. Oke, baik. Selama ini semua pembuangan untuk sampah itu berujung ke sana. Iya, benar sekali. Jadi semacam garis lurus gitu, dari rumah tangga, dari manapun semua berujung di TPA. Nah, benar. Kita berpikir bagaimana ini bisa menjadi sirkuler gitu. Jadi sirkuler sehingga kita bisa mengurangi itu. Iya. Termasuk juga yang pertama sirkuler, yang kedua adalah desentralisasi, sehingga memang sebisa mungkin ini sudah selesai di tingkat yang lebih bawahnya, misalkan sampai di tingkat desa begitu. Oke, baik. Jadi pengelolaan sampah tingkat sampah domestik ya, kita berbicara dulu karena kalau sampah ini kan macam-macam ya, ada sampah domestik, ada sampah industri, ada sampah medis dan segala macam. Kita sekarang berbicara di tingkat sampah domestik. Ini sebenarnya bisa kita buat skema ini selesai di tingkat kelurahan atau tingkat desa. Baik. Jadi pengelolaannya di sana. Nah, pengelolaannya apa saja? Nah, ini yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Dari sampah domestik itu kan ada sampah organik, kemudian ada sampah anorganik. Nah, biasanya sampah yang bisa dimanfaatkan dari keseluruhan itu ya kisaran sekitar 30% gitu. Nah, yang 70% ini
karena tidak bisa dimanfaatkan, itulah yang misalkan ada kawan-kawan yang ingin memanfaatkan sampah itu, biasanya yaitu tadi tetap ada 70% yang tidak bisa dimanfaatkan. Itulah yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya ke TPA. Dan di situ mungkin ada kawan-kawan lagi yang bergerak di TPA itu untuk coba memanfaatkan itu gitu. Cuman kecepatan pemanfaatan dan input dari sampah itu jauh sekali gitu, karena inputnya pasti lebih banyak, sehingga sebisa mungkin kita mengurangi beban itu dengan cara desentralisasi itu tadi, desentralisasi pengelolaan sampah. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita memanfaatkan desa-desa ini kan memang memiliki anggaran, sebenarnya anggaran dana desa, kemudian juga anggaran-anggaran yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Kalaupun misalkan dari dana desa tidak mencukupi, tidak memadai, nah kita bisa yang lebih tinggi lagi gitu, misalkan tingkat kecamatan, nanti pengolahannya tingkat kecamatan secara kolektif. Nah, untuk yang sampah organiknya itu kita bisa olah, misalkan di situ ada sentra untuk maggot misalkan. Jadi BSF ya, BSF untuk maggot itu bisa memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi gitu, karena untuk pakan, dan saya rasa kalau di desa-desa, di kampung-kampung banyak yang pasti menggantungkan dirinya dari peternakan gitu. Jadi bisa untuk pengolahan itu. Kemudian untuk sampah anorganiknya, nah ini yang menjadi problem. Nah, idenya bagaimana sampah anorganik ini bisa kita konversi ini menjadi energi. Nah, untuk energi, jadi misalkan dengan teknologi dengan RDF misalkan. Jadi RDF ini itu kira-kira jadi bahan bakar begitulah. Oke, baik. Luar biasa ini. Mas Rin, berarti fokus kita ke sini lebih kepada bagaimana memanfaatkan 70% dari sampah yang tidak bisa diolah gitu ya. Ibaratnya sampah yang tidak bisa diolah karena dari segi persentasenya cukup tinggi sekali, tapi ternyata bisa menjadi sebuah peluang bisnis menimbulkan energi tadi ya, dan kita alihkan menjadi sebuah energi. Nah, kita balik ke sampah domestik tadi, Mas Win. Ada sampah organik, ada anorganik. Mulai dari masyarakat, minggu lalu juga sempat disinggung bagaimana masyarakat belajar gitu ya, dari rumah mereka memilah sampah gitu ya. Cuman sayangnya kendalanya di TPA pun juga bakal balik lagi gitu ya, campur lagi. Kalau kita lihat pun sampah organik dibuang di sekitar rumah, mereka juga akan hancur gitu ya, akan hancur ibaratnya. Tapi yang jadi permasalahan atau PR besar sebenarnya dari setiap daerah gitu lebih kepada sampah anorganiknya gitu. Bagaimana sih mengelola sampah anorganik ini gitu. Dan memang Mas Erwin, kalau kita lebih berfokus kepada bagaimana menciptakan yang sampah anorganik ini menjadi sebuah peluang bisnis gitu ya, dengan bentuk secara kolektif sih lebih tepatnya, secara bersama gitu ya. Dan ini mulai dari, dan saya rasa ini contohnya ini seperti apa Mas Erwin, karena dulu sempat juga cerita-cerita gitu ya soal sampah bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Dan memang sempat menyinggung juga terkait dengan keluhan masyarakat soal sampah gitu ya. Dan saat itu memang membahas sampah medis gitu. Dan disolusikan dengan yang namanya insenerator ya, insenerator, dan itu memang cukup memakan biaya cukup banyak banget gitu. Dan sepertinya pemerintahan belum ready dengan dana yang cukup besar itu. Kalau menurut kacamata Mas Erwin ini seperti apa sih? Apakah ini memang sebuah solusi yang tepat untuk menjadikan sampah anorganik ini menjadi sumber energi gitu? Ya. Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi itu tadi. Jadi misalkan kita berbicara mengenai pengelolaan sampah itu, memang ide dasarnya adalah bagaimana agar dari yang istilahnya garis lurus gitu ya ke menuju TPA itu bisa jadi sirkular gitu. Dan sirkular pengelolaan sampah ini yang bisa meningkatkan nilai ekonominya gitu. Misalkan kalau misalkan yang tadi organiknya mungkin tadi sudah disampaikan Kak Mutia juga, dan saya rasa banyak yang sudah melakukan juga gitu untuk misalkan untuk maggot, kemudian untuk pupuk gitu, dan lain sebagainya.
Walaupun itu sebenarnya juga bukan persoalan yang sepele juga Kak Mutia, karena Iya, misalnya iya. kalau kita berbicara limbah atau sampah ini ya, sampah organik itu kan misalkan eh, dari dari catering, dari Oke. hotel, dari warung makan dan segala, seberapa besar itu, Iya. dan seberapa besar kita bisa memanfaatkan itu gitu kan. Nah, makanya kenapa BSF itu atau maggot itu bisa menjadi satu sumber solusi, karena itu bisa jadi industri gitu. Iya. Jadi kita sekaligus menyelesaikan permasalahan, karena kalau kita misalkan berbicara tentang kompos misalkan, itu butuh waktu, Benar. dan itu pun mungkin terbatas untuk pemanfaatannya, karena untuk kegunaan pribadi dan segala macam. Walaupun itu bisa ya diolah misalkan dan bisa dijual, ada nilai jual. Tapi kalau BSF itu atau maggot itu bisa dinaikkan menjadi skalanya menjadi skala industri gitu. Karena bahan bakunya yang cukup melimpah gitu. Dan menariknya kalau sampah ini kan gini, sampah itu bagi kita itu bahan baku, tapi bagi mereka itu limbah, sehingga mereka bahkan bersedia untuk membayar gitu. Kan unik gitu. Kalau misalkan kita usaha, kita butuh bahan baku, kita kan beli bahan baku, tapi dalam konteks usaha sampah kita itu malah dapat uang gitu. Jadi Enak banget ya bisnisnya di sini. kan gitu, misalkan gitu ya. Jadi Iya. orang buang sampah ke kita dapat uang, kita dapat bahan baku, dapat uang pula. Iya. Dan segala macam. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang sampah organik. Nah, sekarang kita di pertanyaan Kak Tia tadi tentang sampah anorganik. Anorganik. Nah, sampah anorganik itu memang untuk beberapa dalam lingkup yang lebih kecil itu bisa dimanfaatkan misalkan untuk kesenian tertentu gitu, misalkan ya. Jadi misalkan bekas plastik atau kalau botol bekas air minum dalam kemasan begitu, itu bisa dicacah-cacah kecil, kemudian itu bahkan bisa diekspor gitu, hasil cacahannya itu bisa ekspor dan itu nilainya tinggi. Wah, Nilainya tinggi Masya itu. Allah. Nah, begitu juga yang untuk kesenian, misalkan kesenian tertentu buat tas dan segala macam Kerajinan itu, gitu ya. kerajinan itu juga ada pasarnya, Iya, dan itu benar sekali. juga tinggi. Benar. Nah, tapi kalau kita berbicara skala yang lebih makro, gitu, itu memang jauh lebih banyak yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, biasanya kalau nggak bisa dimanfaatkan itu, kalau di kampung-kampung itu diapain? Dibakar. Dibakar ini memang problematik gitu, karena memang di situ ada, ya kita nggak tahu ya kandungannya apa saja gitu kan, ada gas gitu, ada gas-gas berbahaya yang bisa timbul dari pembakaran itu gitu, dan segala macam. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah adalah karena itu dibakar di ruang terbuka, tapi itu bisa dilakukan di ruang tertutup. Nah, itu lain insenerator itu. Jadi insenerator itu adalah pembakaran tapi di ruang tertutup dan dengan menghasilkan dan untuk gasnya kan ada untuk trapnya. Jadi memang gasnya juga tidak keluar dan segala macam itu. Itu memang sudah desainnya seperti itu. Nah, insenerator ini tadi yang memang kendalanya adalah ini alat yang mahal, itu sangat mahal karena materialnya. Jadi materialnya itu impor dari luar rata-rata. Nah, kebetulan di Indonesia ini sebenarnya ada ragam penelitian dari perguruan tinggi bagaimana agar kita bisa membuat insenerator yang jauh lebih murah karena memanfaatkan material-material lokal. Gitu, material-material lokal. Dan di situ ada beberapa pemainnya lah gitu. Hanya memang untuk limbah-limbah B3, misalkan kalau kita berbicara limbah medis ya, limbah B3, itu memang ada ketentuannya gitu, ada izinnya khusus gitu. Dan di Indonesia ini Kak, itu hanya bisa dihitung jari yang punya izin dari KLHK untuk berhak mengolah limbah medis. Itu rasanya kenapa Mas Henry? Ya karena memang limbah B3 kan, limbah B3 dan misalkan kayak suntik itu. Suntik itu kan dia butuh lebih dari 1000 derajat, 1200 derajat kalau tidak salah untuk bisa sampai lebur gitu kan.
itu kan bukan hal yang semua orang memiliki alat untuk itu. Nah, salah satu alat yang punya adalah pabrik semen. Misalkan. Makanya kenapa misalkan antrian di pengolahan limbah B3 itu yang tidak tertampung karena saking padatnya, bayangkan berapa rumah sakit gitu yang ada di dalam satu daerah gitu. Itu antri ke situ semua untuk limbahnya gitu. Itu akhirnya masuk ke pabrik semen ya, tentu yang tertentu yang membuka itu peluang itu. Nah, kebetulan saya ada kawan, beliau juga bekerja sama dengan peneliti dari UGM gitu di Jakarta itu membuat insenerator kogeneratif. Insenerator kogeneratif itu karena insenerator itu sebenarnya tidak bisa mencapai suhu yang setinggi itu gitu. Tertentu kalau misalkan pakai bahan lokal gitu, tapi ini dikombinasi pakai bahan lokal dan dikogeneratif sehingga bisa mencapai suhu tinggi dan itu nanti bisa untuk menghancurkan limbah medis. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya peluang. Tapi memang kalau kawan tadi itu yang bergerak di sana memang sedang menunggu untuk bisa dapat izin pengolahan limbah B3. Dan saya sudah bilang sih sama kawan itu nanti kalau misalkan sudah launching, pokoknya daerah Sumatera Barat dan daerah-daerah sekitarnya kerjasama dengan SKC ya, Starlight. Ya, jadi insya Allah itu yang akan kami kerjakan juga. Iya, ada harapan ini kayaknya untuk pengelolaan sampah, sampah yang susah banget dikelola gitu. Mas nanti kita balik lagi Mas Arwin setelah informasi berikut ini. Baik keluarga sih, untuk Anda yang ingin bertanya silakan masuk ke line interaktif kita di 081222010159. Tentu juga bisa DM di Instagram kita SIP-FM, dan juga Anda bisa nanti WhatsApp ya di nomor yang sudah kita sebutkan tadi. Baik keluarga SIP, nanti kita akan kembali lagi setelah informasi yang satu ini dan spesial untuk Anda. Ada Mbak Herzi dengan The Chosen One spesial untuk Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. Delapan Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP masih kembali dengan sahabat Sirenda Tia Zara, dan kita pun juga di program spesial talk show ya bersama dengan Starlight Holding Company. Kita ayo bedah green economy masa kini dengan tema peluang bisnis dari sampah. Keluarga SIP masih bersama dengan Mas Ahmad Erwin Imam Razi ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan langsung saja WhatsApp di 081222010159 atau juga bisa telepon langsung. Keluarga SIP sudah ada masuk satu pertanyaan ke kita, nantikan kita bahas lebih lanjut ya. Baik, kita ke Mas Irwin dulu nih Mas. Tadi sudah sempat menyinggung terkait dengan RDF dan juga insenerator gitu. Mungkin beberapa dari keluarga SIP di rumah ini masih ada kebingungan antara kedua ini. Boleh kita jelaskan lebih lanjut di mana letak perbedaannya atau mana yang lebih unggul antara ini dan ini gitu ya? Boleh silakan Mas. Ya, pada prinsipnya RDF itu adalah bagaimana kita menjadikan sampah yang tidak bisa kita kelola tadi itu untuk bahan bakar. Jadi misalkan plastik-plastik itu kemudian istilahnya pengeringan sehingga dia mudah untuk terbakar. Gitu. Nah, bahan bakar ini bisa dijual. Sebenarnya ini sudah memiliki nilai ekonomi karena ada beberapa industri yang dia menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah, misalkan seperti itu, dan bisa dijual ke PLN misalkan. Iya. Jadi RDF ini sudah memiliki nilai ekonomis. Atau ini juga bisa sampah-sampah anorganik ini bisa juga kita gunakan sendiri. Kalau ini kan, kalau RDF pada intinya adalah kita membuat bahan bakarnya. Oke. Jadi dari sampah dijadikan bahan bakar bisa kita jual. Yang membutuhkan, industri yang membutuhkan. Kalau insinerator itu adalah kita menggunakan sampah-sampah itu sebagai suatu, kita istilahnya dibakar, itu kan kayak semacam kita bakar sampah gitu, cuma di ruang tertutup gitu. Nah, cuma kita bisa manfaatkan sebenarnya. Jadi misalkan gini, ini salah satu skema mengenai
pemanfaatan limbah medis untuk menghidupi kebutuhan medis itu sendiri. Jadi ada Masya Allah. closed Iya. loop system gitu, kayak circular system gitu di dalam rumah sakit. Iya, baik. Jadi kan rumah sakit itu tadi ya butuh untuk butuh untuk limbah-limbah B3-nya mereka itu dimusnahkan. Baik, baik. Nah, dimusnahkannya bisa lewat insenerator. Insenerator kogeneratif tadi yang bisa sampai suhu di atas 1200 misalkan, itu untuk menghancurkan itu. Nah, hasil penghancuran ini kan dia pasti mengeluarkan energi. Iya. Energi ini itu bisa untuk misalkan sterilisasi alat-alat kesehatan yang di rumah sakit gitu. Jadi itu bisa close loop gitu. Jadi sampah pun dia bisa menghasilkan energi yang itu bisa digunakan bermanfaat juga misalkan untuk sterilisasi dan segala macam gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya adalah RDF ini untuk membuat bahan bakarnya gitu, insenerator adalah kita memanfaat untuk pembakaran. Iya. Untuk pembakarannya. Jadi dibakar di situ gitu, dan itu nanti bisa untuk closed loop tadi, supaya closed loop. Misalkan juga di tempat pengolahan sampahnya, kalau misalkan di situ ada insenerator itu juga bisa untuk menghidupkan sumber energi, bisa jadi sumber listrik gitu. Jadi menghidupkan listrik di tempat itu sendiri. Sekitar Kira-kira sana gitu. seperti itu Kak Oke, bedanya. baik, luar biasa ini. Nah, itu dia keluarga sih pada RDF dan juga insenerator. Nah, kita ke insenerator ya Mas Arwin. Kita lihat sampah ya, sampah bisa dibakar. Nah, ini apakah semua sampah bisa langsung dibakar di sana gitu ya Mas Arwin? Atau memang ada pemilahan dulu gitu, pemisahan sampahnya atau bagaimana gitu? Ya, tentu ada pemilahan ya. Dan ketika kita berbicara tentang sampah tadi ya, dari banyak yang kita bicarakan peluang-peluang dan segala macam, kuncinya di sini nih. Kuncinya adalah di pemilahan. Ini core-nya gitu. Jadi intinya proses itu bisa kita laksanakan tentang nilai ekonomi dan segala macam, intinya ada pemilahan. Makanya mungkin pesan moralnya untuk kita semua itu, kita terbiasa untuk memilah sampah. Itu paling tidak di lingkup keluarga kita itu mulai dari situ. Misalkan sampah organik gitu. Nah, itu ada intinya, masing-masing itu ada pemanfaatannya. Sampah organik buat apa? Kemudian kalau ada botol plastik itu ada nilai ekonominya gitu. Kalau nanti misalkan terakumulasi banyak gitu ya terakumulasi banyak, kemudian itu bisa dicacah-cacah dan itu memiliki nilai ekonomi. Misalkan seperti itu. Plastik, nah itu yang buat itu tadi, bisa untuk RDF maupun insenerator itu di tingkat yang lebih ini ya, tentu bukan tingkat rumah tangga ya kalau itu, karena itu butuh biaya besar untuk investasi dan segala macam. Nah, terus botol-botol kaca dan segala macam itu ada sendiri pemanfaatnya, tapi bukan untuk insenerator ini gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, itu luar biasa nih. Harus diedukasi dulu terkait dengan pemilahan sampah gitu. Nah, nggak sampai di sana sih, penasaran ini Mas Arwin dari pemerintahnya sendiri gitu. Karena tadi kita sudah menyinggung bahwa kalaupun dari rumah sudah dipilah sampahnya, namun di TPA pun juga akan kembali berbaur gitu. Dan saya penasaran ya sebenarnya, memang di Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, apakah tidak ada ibaratnya mereka punya program pemilahan sampah di TPA kah? Atau memang dari kinerja oknumnya saja yang memang tidak memilah? Pada dasarnya sudah ada nih landasan yang mendasari bahwa ketika DLH ini mereka memfasilitasi sampai di TPA itu memang sudah dipilah gitu ya programnya misalnya. Tapi sayang sekali oknum tidak melakukan gitu misalnya. Atau memang tidak ada sama sekali gitu. Saya penasaran nih Mas Irwin. Atau di daerah Mas Irwin di mana ini gitu? Apakah sudah sampahnya sudah dipilah di TPA-nya atau hanya di sini saja? Iya, itu kayaknya kapan-kapan kita perlu undang DLH. Tapi memang itu salah satu hal yang agak disayangkan gitu. Misalkan ketika kita melakukan edukasi di tingkat rumah tangga, sampah sudah dipilah sedemikian rupa, tapi proses-proses selanjutnya itu misalkan di bak sampah. Di bak sampahnya itu nggak ada proses pemilahannya gitu. Ini kalau boleh cerita Kak, boleh cerita pengalaman saya ketika waktu saya ambil S3 di Taiwan gitu. Jadi di Taiwan itu kami kalau buang sampah itu di bak sampah. Jadi kita antri tuh. Kalau malam itu misalkan di tempat itu jamnya sendiri-sendiri. Tapi kira-kira
eh, kami itu memang sudah milah mana yang sampah organik, mana yang anorganik, termasuk sampah misalkan sisa dari makanan itu sendiri lagi. Nah itu nanti di jamnya, kalau saya waktu itu jam 7 malam, pokoknya sekitar jam 7 malam itu kami udah keluar dari ini, Rumah gitu dari ya, rumah bener. gitu sambil bawa-bawa sampah-sampah itu. Di situ antri. Jadi itu kemudian truknya datang, Iya. truk paling depan itu sampah-sampah yang anorganik. Oke. Gitu. Jadi semua sampah anorganik situ semua. Mhm. Terus nanti ada truk kedua, itu sampah organik gitu. Dan itu pakai ini apa? Lucunya itu pakai lagunya Beethoven. Apa? Beethoven kalau nggak salah itu. Jadi lagu klasik itu jadi lagunya truk sampah. Terus sama. Jadi harapannya itu memang Baik. program kita juga bisa sama. Jadi ketika ada keberlanjutan gitu dari rumah tangga yang sudah dipilah, kemudian di tingkat selanjutnya transportasinya itu harusnya juga terpisah gitu. Iya. Terus nanti di TPA tentu juga terpisah. Mhm. Nah itu kalau yang tadi ya. Tapi harapannya juga itu tadi kita bisa lakukan desentralisasi pengelolaannya itu di tingkat yang paling dasar gitu. Sehingga nanti tidak terlalu panjang itu rantainya, karena ada kemungkinan juga itu tadi tercampur lagi. Benar sekali, benar. Gitu kan. Jadi berarti useless, bukan nggak useless sih sebenarnya ya, karena itu pembentukan karakter dari masyarakat di rumah bahwa mereka sudah belajar memilah sampah. Cuman rasanya tidak maksimal kalau seandainya di TPA pun juga akan kembali tercampur gitu ya. Iya, iya. Ini gue dari Mas Irwin kapan-kapan ajak DLH boleh juga nih, semoga ada yang dengar ya sekarang gitu ya. Bisa diajak juga sesekali. Nah ini Mas Irwin, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini lebih melirik SHC-nya gitu ya, tapi ini ada pertanyaan yang masuk Mas Irwin. Kita coba lihat dulu ini Mas, terkait dengan pertanyaan dari 2930 sekian ya Mas Irwin. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan usaha magot ini bisa dari rumah gitu, atau memang membutuhkan lahan yang luas gitu. Nah Baik. ini Mas Irwin. Jadi pada intinya adalah di skala ya. Sebenarnya skala rumahan bisa, tapi nilai ekonominya tentu tidak sebesar ketika kita memiliki lahan yang lebih luas. Benar Misalkan. sekali, benar. Jadi mungkin sebagai angka gitu, itu sekarang mungkin harga per kilogramnya magot di tingkat mungkin istilahnya itu yang ini ya, yang pengepul misalkan, itu di angka sekitar 6.000 misalkan. Nah, kemampuan atau kapasitas rumah tangga katakanlah 10 bisa 10 kilo gitu. Dan ini berbicara magot itu sekitar siklusnya mungkin sekitar ini ya, kisaran 1 bulan. Iya. Jadi 1 bulan dia bisa menghasilkan 10 kilo. 10 kilo atau 20 kilo misalkan. Ya tinggal 6.000 kali 20 katakanlah. Iya, benar. Ya nilai ekonomi segitu. Tapi bayangkan misalkan banyak biopon, ada 100 biopon, dan di situ masing-masing misalkan katakanlah bisa sampai 25 kilo. 25 kilo kali 60 biopon kali 6.000 kan. Iya, Jadi benar. skala ekonomi berbeda. Jadi menurut saya juga itu bisa dikelola secara komunitas. Jadi dari tingkat yang paling rendah, misalkan dari tingkat RT begitu, kolaborasi siapa yang tertarik usaha di situ dan segala macam itu bareng-bareng. Nah itu pada intinya nanti akhirnya adalah bagaimana bisa menjualnya, itu karena ujung tombaknya adalah tentu di penjualan, di marketing. Iya, benar. Nah yang paling mudah itu tadi, kalau dengan angka segitu mungkin bisa ada orang yang memang fokusnya untuk ngambilin itu, kemudian mereka sudah punya pasar gitu. Atau bisa juga dikeringkan dijual sendiri, itu juga bisa, karena memang salah satu keunggulan magot itu memang nutrisinya yang tinggi dan itu bermanfaat buat makan ternak gitu. Iya. Atau bisa juga untuk usaha rumahan nih, itu nggak untuk dijual, tapi buat magot, kemudian buat misalkan dia punya peternakan, ya udah buat Bisa peternakan konsumsi sendiri gitu ya. Tapi jangan orangnya yang mengkonsumsi, Iya. gitu. Tapi ternaknya. Iya, kalau orangnya jadinya gimana? Yang nutrisi tinggi juga. Oke, Luar biasa sekali. bercanda ya. Oke. Nah, ini Mas Irwin, sebelum kita break untuk segmen selanjutnya, saya penasaran juga dari SHC-nya sendiri gitu ya. Dengan kita bahas tadi RDF, kita bahas insenerator gitu, kira-kira ini Mas Irwin, apa gebrakan selanjutnya dari SHC untuk melihat peluang bisnis dari pengelolaan sampah ini, Mas? Ya, ya.
Dari SHC sendiri yang sudah berjalan magotnya ya. Jadi magotnya sudah berjalan begitu. Dan ini sebenarnya salah satu ikhtiar kami juga untuk berkontribusi untuk itu tadi, untuk terkait dengan problem sampah yang ada di Padang pun di Sumbar secara lebih luas begitu. Jadi magotnya sudah jalan gitu. Nah, yang rencana secara lebih besarnya yang ingin kami kembangkan itu tadi, bagaimana kami juga ikut berkontribusi di sampah anorganiknya. Baik. Nah, di sampah anorganik ini tentu itu tidak sederhana begitu, memang butuh kolaborasi dengan beragam pihak, baik antar swasta pun utamanya tentu dengan pemerintah begitu. Bagaimana kita selesaikan ini bersama-sama, dan konsep kami seperti itu, bagaimana melakukan desentralisasi pengelolaan sampah dan kita selesaikan dari tingkat paling bawah sehingga beban dari TPA itu bisa kita kurangi gitu. Kira-kira seperti itu. Itu yang sedang disiapkan step-stepnya menuju ke sana, dan tadi tentang RDF, insenerator dan segala macam kami juga akan menuju ke sana juga bertahap sangat. Baik, kita doa yang terbaik ini untuk SHC gitu ya. Keluarga SIP ini bagus sekali. Kalau nggak ada nih, bakal nggak ada juga yang peduli tentang pengolahan sampah. Karena kalau semuanya seperti itu, wah, kita akan hanya sebatas menikmati gunungan sampah saja gitu ya. Dan akhirnya juga menimbulkan gas yang berbahaya gitu ya Mas, untuk kita semua gitu. Baik keluarga SIP, kita akan kembali ke program ini setelah berikut ini keluarga SIP pada segmen terakhir. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP gak kerasa ternyata kita sudah sampai di segmen terakhir pada program spesial talk show bersama dengan Starek Holding Company. Ayo bedah green economy masa kini. Dengan tema kedua kita nih keluarga SIP ya. Minggu lalu sudah bahas terkait dengan green economy dan juga urgensinya seperti apa. Sekarang kita bahas peluang bisnis dari sampah ya. Masih bersama dengan Mas Arwin, ini keluarga SIP, kita tadi sudah bahas banyak banget ya terkait dengan bagaimana pengolahan sampah dan back to the basic, bahwasanya harus ada pemilahan sampah dulu. Nah ini PR besar banget buat kita. Insya Allah keluarga SIP yuk sama-sama gitu ya, mulai dari rumah untuk belajar memilah sampah kembali gitu. Dan kita Mas Arwin kembali nih Mas, terakhir ini pada segmen terakhir ini Mas Arwin kita sudah bahas banyak banget tadi terkait dengan peluang bisnis gitu ya dari sampah dalam bentuk kolektif, dan ini bisa menjadi kita mulai dari desa tadi sudah Mas Arwin bahas gitu ya. Dan ini semoga harapan kita bisa dikonsentrasi bersama juga bagaimana kolaborasi gitu ya. Dan program dari SHC pun kita doakan semoga mendapatkan kolaborasi aktif dan diterima dengan sangat baik gitu ya oleh banyak pihak gitu. Dan terakhir Mas Arwin untuk pembahasan peluang bisnis dari sampah, kita mohon juga closing statement-nya Mas Arwin. Baik, terima kasih Katia. Jadi itu tadi yang menjadi core, atau sebelum kita berbicara apapun mengenai peluang bisnis sampah dan segala macam, core-nya itu adalah pemilihan sampah. Dan pemilihan sampah ini juga harus sinkron. Jadi antara rumah tangga itu kan kita menumbuhkan habit untuk memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti tempatnya itu ada masing-masing gitu. Organik itu yang mana, anorganik yang mana, terus limbah sisa untuk makanan misalkan itu juga kalau bisa disendirikan gitu, walaupun itu organik ya. Nah itu disendirikan, karena itu nanti masing-masing itu ada fungsinya masing-masing gitu. Nah pemilahan sampah ini menjadi core sebelum kita berbicara mengenai hal-hal yang lebih lanjut. Ada banyak sebenarnya peluang, banyak sekali, dan pelakunya sebenarnya juga sudah banyak kan gitu. Baik dari tingkat rumah ya, dari rumah tangga skala industri begitu, sampai dia yang
pengolahan limbah industri. Gitu. Pengolahan limbah industri pun gitu, limbah itu sebenarnya peluangnya juga katakanlah transporternya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara transporter itu, transporter limbah B3 misalkan, itu kan peluang juga gitu. Di situ misalkan seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengolahan itu jadi pupuk, nah pupuk itu fungsinya apa? Misalkan yang limbah organik tadi ya, organik jadi pupuk. Pupuk itu misalkan dari sahabat SIP ya, sahabat SIP misalkan memiliki pertanian, dan itu kan lahan itu bisa kita ubah gitu, dari yang sifatnya masih mengandalkan kimia misalkan, itu bisa jadi organik. Efeknya apa? Ketika dia menjadi organik, yang dihasilkan di situ, apalagi nanti tersertifikasi gitu, sertifikasi organik, itu nilainya itu tinggi sekali, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di pasar ekspor. Gitu. Jadi hasil pertanian di lahan organik itu sangat-sangat diterima di pasar ekspor dan nilainya sangat tinggi. Gitu. Jadi peluangnya itu lagi-lagi mulanya dari situ, dari pembentukan habit dari mulai pemilahan sampah, kemudian bagaimana kita bisa mengolah sampah ini secara bijak itu, sehingga efeknya itu ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan green economy itu, kita dapat nilai-nilai ekonominya, plus kita juga tidak merusak alam gitu. Jadi fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ardi gitu, di muka bumi ini menjadi perwakilannya Allah gitu, untuk menebarkan rahman, menyebarkan rahim itu bisa tercapai. Itu adalah tujuan besarnya. Jadi kita berekonomi, tapi juga kita tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Mungkin itu Kak ya yang bisa untuk close-nya. Oke, baik. Luar biasa sekali ini, tersentuh kita dengan closing statement-nya Mas Arwin ini, bagaimana kembali kita membentuk diri sebagai human being sesungguhnya gitu ya, keluarga SIP, bahasanya ternyata ketika kita juga merusak, ibaratnya sampah dibiarkan saja itu sama aja merusak alam gitu ya, dan ini adalah solusi terbaik yang bisa mungkin kita lakukan, dan itu butuh kolaborasi bersama, bagaimana pemaksimalan dari semua stakeholder itu banyak pihak gitu ya. Dan yang paling penting keluarga SIP, bagaimana kita kembali kepada pembentukan karakter, belajar memilah sampah dari sekarang. Tentunya keluarga SIP, terima kasih banyak ini untuk Starek Holding Company hadir di sini. Mas Arwin, itu sangat bermanfaat sekali buat kita dan memberikan makna yang sangat menyentuh, bahkan ya untuk kita di rumah belajar kembali untuk memilah sampah keluarga SIP. Semoga dari sampah ini bukan menjadi suatu hal yang kita takuti, tapi bisa menjadi peluang bisnis juga gitu ya. Baik, terima kasih Mas Arwin atas waktu dan kesempatannya hadir di Radio SIP FM gitu ya. Kita nantikan kembali kehadirannya gitu ya. Semoga lancar terus aktivitasnya. Ini sering banget keluar negerinya, udah kayak keluar daerah gitu ya. Udah sering banget ini Mas Arwin, sibuk sekali gitu ya. Semoga lancar terus nih Mas Arwin, baik aktivitas pribadi maupun aktivitas di Starek Holding Company gitu ya. Baik keluarga SIP, dan terima kasih untuk Anda sudah ikut bertanya pada program spesial talk show di hari ini, membahas terkait dengan peluang bisnis dari sampah bersama dengan Starek Holding Company. Itu dari kita keluarga SIP, saya sahabat siar Anda Tia Zara mohon pamit undur diri. Pastikan masih di 105,8 Radio SIP FM, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kita baik di live streaming di www.sipfm.com atau mungkin melalui di 105,8 Radio SIP FM. Keluarga SIP, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda, hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.